Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teknik menceritakan kembali. Nah, sebelumnya Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Sinta Nurhasanah. Hadir, Bu. Hadir. Amanda Kuslo Khotimah. Hadir, Bu. Gracelia Yulinda Putri. Hadir, Bu. Oke. Sri Wahyuni. Hadir, Bu. Gina Alivia. Sepertinya terkendala sinyal ya. Oke. Siti Jumaria. Hadir, Bu. Hadir. M. Adin Bagus Satrio. Adin. Kemungkinan ini terkendala sinyal kayaknya ya. Oke, hari ini kita akan membahas teknik menceritakan kembali. Ya, terdiri dari definisi, kelebihan, kekurangan, sintaks, contoh proses pembelajaran, dan kesimpulan. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak apa definisi menceritakan kembali? Belum tahu. Belum ada ya? Oke. Definisi menceritakan kembali, menurut Bahtiar S. Bahri, kegiatan bercerita merupakan umpan balik akan memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang telah diterima atau direspon anak setelah mendengar cerita. Maksud dari umpan balik tersebut yaitu segala sesuatu yang menggambarkan perilaku yang diperoleh melalui proses yang telah dilaluinya. Penceritaan yang disajikan oleh anak bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan dan keterampilan anak bercerita. Menurut Nurbiana Dieni, bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang diperdengarkan dengan rasa menyenangkan. Sedangkan menurut Muhnur Mustaqim, menceritakan kembali merupakan kegiatan anak setelah anak memahami dan menceritakan kembali isi cerita. Ada 3 hal yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu anak mampu menyusun kembali cerita yang disimak dari proses penceritaan, anak terampil menggunakan bahasa lisan melalui kegiatan berbicara produktif, anak terampil mengekspresikan perilaku dan dialog cerita dalam simulasi kreatif. Menceritakan kembali berarti menuturkan cerita kembali. Dapat juga dikatakan bahwa menceritakan kembali merupakan kegiatan mengujarkan kembali cerita yang telah dibaca. Menceritakan kembali atau melanjutkan cerita merupakan kegiatan di mana setelah peserta didik dan guru menguasai pembelajaran melanjutkan cerita, maka akan meningkat ke pembelajaran menceritakan kembali. Di dalam pembelajaran ini, peserta didik mulai belajar mandiri merangkai kata-kata sendiri meskipun sederhana. Kemudian kelebihan teknik menceritakan kembali. Yang pertama yaitu dapat menjangkau jumlah banyak anak lebih banyak. Kemudian waktu efektif dan efisien. Kemudian pengaturan kelas menjadi sederhana. Lalu guru dapat menguasai kelas dengan mudah. Dan yang terakhir tidak memerlukan banyak peralatan. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Pembelajaran kurang menyenangkan. 2. Perkembangan kreativitas kurang efektif. 3. Daya serap dan daya tangkap peserta didik memiliki perbedaan dan pemahaman. 4. Menumbuhkan rasa bosan dan kurang menarik. Teknik menceritakan kembali memiliki sintaks, yaitu pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD. Kemudian, guru menceritakan suatu peristiwa sehari-hari secara sederhana dalam satu paragraf. Kemudian, guru memberikan tugas salah satu peserta didik untuk menceritakan kembali peristiwa tersebut dengan kata-kata peserta didik sendiri. Hal ini dilakukan tanpa peserta didik maju ke depan kelas, tetapi cukup di mejanya sendiri. Lalu, guru menunjuk peserta didik yang lain untuk melakukan hal yang sama.
Lalu guru menceritakan peristiwa yang lain, sedangkan peserta didik tekun memperhatikan. Kadang dengan cara ditunjuk peserta didik akan enggan, maka guru dapat membuat kertas gulungan berisi nama-nama peserta didik, lalu dikocok dan diundi. Maka yang namanya muncul atau keluar harus berani maju ke depan kelas untuk menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan guru. Demikian seterusnya sampai seluruh siswa maju untuk menceritakan kembali. Kemudian evaluasi dan kesimpulan. Contoh proses pembelajaran. Nah, anak-anak, teknik menceritakan kembali biasanya berhubungan dengan cerita pendek. Ada yang tahu cerita pendek itu apa? Belum ada ya. Cerita pendek atau cerpen adalah suatu prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang berisi mengenai kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan singkat. Nah, cerpen itu memiliki unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Kemudian tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, biasanya terdiri dari tokoh utama dan tokoh pendukung. Kemudian latar. Latar merupakan gambar peristiwa secara keseluruhan, berupa tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Kemudian alur. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerpen. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang terakhir amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Nah, anak-anak bisa dilihat ini adalah contoh cerpen. Ada yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, coba dibaca. Sekarang, Bu. Ya. Malas sekolah. Minggu menjadi hari libur dan membuat orang menjadi sangat malas untuk beraktivitas. Ada orang yang memilih untuk menghabiskan hari Minggu untuk berlibur dan ada juga yang memilih untuk tinggal di rumah saja guna melepas penat karena aktivitas minggu penuh. Begitu pula dengan Benny yang memilih untuk santai di rumah ketika hari Minggu tiba. Sampai-sampai sesudah hari Minggu berakhir, ia pun masih belum siap menghadapi kegiatan sekolah yang baginya amat membosankan. Ben, kamu tidak sekolah. Ini sudah jam berapa? Nanti kamu terlambat, ujar ibunya. Ma, Benny masih capek banget. Bolos sehari nggak apa-apa kan, Ma? Lagian tidak ada PR ataupun tes, Ma, jadi santai saja. Jangan begitu, Nak. Kamu itu sekolah juga bayar. Menuntut ilmu bukan sesuatu yang bisa kamu sepelekan, Nak. Sudah, Bu. Benny masih ngantuk banget, mau tidur lagi. Melihat hal tersebut, Ibu Benny menjadi marah dan menyeret anaknya tersebut ke sebuah tempat. Ternyata, ibunya mengajak dia ke panti asuhan yang dipenuhi oleh anak-anak dengan latar belakang yang berbeda. Nak, lihat mereka. Mereka tidak memiliki orang tua yang bisa membiayai mereka. Padahal mereka juga ingin sekolah dan memiliki orang tua lengkap sepertimu. Jelas ibunya menasihati anaknya melalui kaca mobil. Lalu ibunya juga mengajak Benny melihat anak-anak yang tengah mengamen di jalan. Lihat juga anak itu. Dia yang seharusnya sekolah harus mengemis untuk mencari uang. Untuk makan saja dia susah. Padahal kamu makan sudah disiapkan dan hidupnya enak. Jelas ibunya lagi. Sesudah itu, Benny merasa sadar akan kesalahannya dan akhirnya ia pun mau diajak berangkat sekolah, sekalipun sedikit terlambat. Ibunya mengantar dia sampai ke sekolah. Di perjalanan, ia juga melihat anak sekolah yang berjalan kaki dengan kaki yang pincang. Ia pun berkata dalam hati, betapa aku adalah orang yang sangat beruntung. Masih memiliki fisik yang sempurna, namun justru malas untuk pergi ke sekolah. Sementara anak yang cacat fisik saja masih semangat. Sudah, Bu. Baik, terima kasih, Grace. Nah, anak-anak, cerita pendek di atas memiliki unsur intrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsiknya apa saja?
unsur intrinsik yang tadi saya tangkap, Bu, itu temanya mungkin tentang mengenai motivasi gitu, Bu. Ya, baik. Itu benar. Yang lainnya, ada yang tahu? Tokoh, alur, latar, dan amanat. Tokohnya Benny dan Ibu, Bu. Oke, benar. Kemudian ada yang tahu alurnya? Kalau Alurnya apa yang tahu, dicermati, siapa tadi yang jawab? Alurnya maju, Bu. Benar. Untuk latarnya, tempat, waktu, dan suasananya. Siapa yang tahu? Ayo. Tempatnya di rumah, panti asuhan, dan di jalan. Waktunya pagi, Bu, dan suasananya mengharukan. Ya, bagus. Dari cerita tersebut, amanatnya apa? Ada yang tahu? amanahnya mungkin ini, Bu, kita harus menyadari bahwa masih banyak orang di sekitar kita yang kurang beruntung, sehingga kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki gitu, Bu. Ya, kita harus senantiasa bersyukur. Nah, dari cerita di atas, adakah yang bisa menceritakan kembali cerita tersebut dengan bahasa sendiri? Coba Sri Wahyuni bisa nggak? Ya, Bu. Hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu Benny, karena Benny bisa bersantai di rumah sampai-sampai Benny belum siap untuk menghadapi sekolah di keesokan harinya. Bagi Benny, sekolah sangat membosankan. Ibunya telah mengingatkan Benny untuk bangun dan berangkat ke sekolah, tetapi Benny enggan bangun dan berminat untuk bolos sekolah. Melihat hal itu, ibunya pun marah, lalu mengajak Benny pergi ke panti asuhan dan melihat banyak anak-anak yang tidak seberuntung Benny. Benny juga diperlihatkan ada anak seusianya yang harus mengamen dan mengemis di jalanan. Melihat hal itu, Benny tersadar bahwa masih banyak orang yang tidak seberuntungnya. Lalu Benny pergi ke sekolah diantar ibunya. Di perjalanan, Benny melihat anak yang berjalan kaki dengan kaki pincang. Hal itu membuat Benny memiliki motivasi untuk semangat belajar. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Sri Wahyuni. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang teknik menceritakan kembali, juga belajar tentang cerpen. Nah, cerpen adalah suatu prosa puisi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang berisi mengenai kehidupan seseorang yang diceritakan dan menggambarkan sebuah kisah yang dialami secara ringkas dan singkat. Terdapat unsur intrinsik sebelum menceritakan kembali cerita tersebut. Unsur intrinsik berupa tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kalau gitu Ibu akhiri pertemuan kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu.